Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita senantiasa bisa mengikuti acara webinar ini kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita selalu menjaga kesehatan ya Bu dengan adanya COVID-19 ini memberikan juga teguran kepada kita agar mampu menjaga yang namanya kesehatan ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, pada acara hari ini saya tentunya sudah tidak asing lagi ya yang akan memandu jalannya workshop hari ini. Dan untuk pemateri hari ini saya mendatangkan ahlinya khusus, yakni ada Ibu Restu yang akan memandu dan akan memberikan materi mengenai langkah-langkah atau step by step dalam mempersiapkan suatu atau sebuah penelitian yang memang sudah pakarnya ya Bapak Ibu. Kemudian juga ada Bapak Dr. Sudirman, beliau akan menjelaskan juga, mungkin ini lebih kepada contohnya mungkin ya, atau tidak lebih kepada bagaimana pendalamannya gitu, mengenai baik itu latar belakang ataupun rumusan masalah gitu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin acara hari ini terlebih dahulu akan dipandu atau dimulai oleh Bapak Sudirman. Ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, maaf, maksudnya pemateri pertama itu ada Ibu Restu yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Baik, kepada Ibu Restu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mungkin ini kedua kalinya ya saya memberikan materi untuk Edu Cendikia. Yang pertama waktu itu saya memberikan terkait dengan penelitian tindakan kelas. Nah sekarang mungkin lanjutan dari penelitian tindakan kelas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Edu Cendikia yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, sehingga nanti output dari kegiatan ini saya harapkan Bapak Ibu memang sudah mahir membuat bagaimana PTK yang baik dan benar dari segi bagaimana perumusan masalahnya, dari segi pendahuluannya, dari segi teorinya, dan lain sebagainya. Sampai mungkin pada akhirnya Bapak Ibu bisa mempublikasikan PTK-nya masing-masing, baik jurnal ya, baik dalam bentuk jurnal nasional maupun mungkin bisa sampai internasional. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan kemarin, mohon maaf saya tidak bisa hadir karena ada halangan. Kemarin sudah membahas terkait dengan bagaimana caranya Bapak Ibu merumuskan masalah, membuat latar belakang masalah. Saya mendapatkan informasi dari panitia, ternyata belum ada dari Bapak Ibu yang mengirimkan latar belakang masalah. Sebenarnya itu kesempatan buat Bapak Ibu difasilitasi oleh Edu Cendikia ini untuk mendapatkan review dari kami, dari tim Edu Cendikia, sehingga Bapak Ibu bisa membuat atau mendesain sebuah latar belakang yang baik, teori yang baik, metode penelitian yang baik seperti apa. Jadi saya harapkan berikutnya, ini kan masih ada sesi berikutnya, Bapak Ibu bisa mengirimkan kepada kami draft, minimal draft, tidak apa-apa, tidak harus bagus, tidak harus sempurna. Nanti kami akan mereview kembali apa saja kekurangan dari tulisan Bapak Ibu. Jadi mohon untuk dimanfaatkan baik-baik, tidak hanya Bapak Ibu mendapatkan ilmu dari workshop ini, tapi aplikasinya, implementasinya Bapak Ibu bisa mengirimkan dalam bentuk tulisannya ya melalui email kepada kami. Nanti hasilnya kami akan mengirimkan kembali kepada Bapak Ibu. Nah,
Berikut ini saya akan, menjelaskan dan kita akan berdiskusi tentang teori. Nah, kenapa setelah latar belakang masalah, step berikutnya adalah kita harus menentukan teori. Nah, di dalam, latar belakang masalah kemarin oleh kedua narasumber sudah dieksplor banyak ya, bagaimana caranya membuat latar belakang yang baik. Itu di mana yang pertama misalnya saya akan mereview sedikit dari yang kemarin, Bapak Ibu harus jelas dulu masalahnya apa. Ya, karena tanpa masalah yang jelas, mungkin Bapak Ibu akan kesulitan ke tahap berikutnya atau ke proses berikutnya. Ya, di mana dalam permasalahan yang Bapak Ibu angkat itu tentunya harus terlihat mana dasolen dan daseinnya, apakah layak tidak untuk diteliti. Misalnya yang seharusnya siswa kelas 1 misalnya sudah bisa membaca, kenyataannya belum bisa membaca, berarti ada gap di situ. Nah, kalau sudah ada gap berarti Bapak Ibu sudah bisa meneliti permasalahan tersebut. Bagaimana kalau gap itu tidak terlihat? Nah, itu yang sulit. Berarti ketika tidak ada gap di dalam permasalahan yang Bapak Ibu angkat, maka permasalahan tersebut belum bisa untuk diteliti. Ya, karena intinya harus ada gap dulu. Kalau tidak ada gap, ngapain harus diteliti? Kan istilahnya seperti itu. Ya, jadi Maaf, mohon maaf, Bu Reslu dipotong. Itu ya, display PPT-nya mohon diperbesar. oke. Ya, Terima kasih ya Ibu silakan Bu, moderator. dilanjut. Ya, sama-sama. Oke, sudah terlihat Ibu moderator dan Bapak Ibu Belum, semua? belum. Masih dalam bentuk Udah ya? foto. Oke, Udah. udah, Oke. Ibu. Iya, Oke. silakan Bu, Nah, itu dilanjutkan. review sedikit terkait dengan latar belakang ya Bapak Ibu. Nanti step by step-nya seperti apa, komponen apa atau indikator apa yang ada dalam latar belakang kemarin juga sudah banyak dijelaskan ya. Semoga Bapak Ibu sudah bisa membuat sebuah latar belakang yang baik dan benar. Ya, tipe obat nyamuk itu jangan lagi dipergunakan. Jadi langsung seperti model anak panah. State-nya di mana, kemudian pusatnya di mana, langsung saja di situ dibicarakan bahwa saya ingin meneliti tentang model pembelajaran pada masa pandemik, misalnya dengan model menggunakan media pembelajaran aplikasi Zoom atau lain sebagainya, dan bagaimana misalnya implikasinya terhadap misalnya prestasi belajar anak dan lain sebagainya. Nah, ya seperti itu saja. Jangan banyak hal yang tidak perlu kemudian Bapak Ibu sampaikan di dalam latar belakang itu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan teori. Ya, jadi sistematikanya setelah latar belakang, kemudian teori. Nah, menentukan teori ini sebenarnya gampang-gampang susah Bapak Ibu. Ya, ada kadang kebanyakan mungkin beranggapan bahwa yang paling susah itu adalah membuat latar belakang masalah. Ya, kenapa? Karena awal dari sebuah penelitian itu adalah latar belakang masalah. Ketika latar belakang masalahnya kita keliru, maka berikutnya pun, step berikutnya pun pasti akan ada impact-nya. Ya. Jadi, gampang teori, tapi tidak seperti itu. Ada hal-hal yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika menentukan teori. Ya. Nah, berikutnya, eh, diskusi kali ini saya akan mulai pembahasan kita dengan pertanyaan. Apa perbedaan konsep dan teori? Ya, kebanyakan mungkin Bapak Ibu keliru ya, mungkin termasuk banyak orang juga jangan-jangan konsep dan teori itu sama gitu. Jadi di sini ada perbedaan sebenarnya antara konsep dan teori. Ya, apa itu konsep? Ya, jadi terkadang orang beranggapan konsep itu adalah teori. Benar, konsep adalah bagian dari teori, tetapi konsep dan teori itu merupakan dua hal yang berbeda. Konsep adalah sejumlah ciri yang berkaitan dengan suatu objek. Atau singkatnya, konsep itu adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Jadi hanya menerangkan definisi secara singkat saja. Itu pengertian dari konsep. Berbeda dengan teori. Teori itu kita tidak menjelaskan secara singkat terhadap definisi sekelompok fakta, tetapi teori itu lebih kepada kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan kemudian telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena atau fakta-fakta tertentu. Jadi bedanya
konsep itu hanya mendefinisikan secara singkat, sedangkan dalam teori itu isinya kumpulan konsep-konsep, kemudian telah diteliti secara sistematis, dan kemudian ada kesimpulannya, ada generalisasinya, ya, yang menghasilkan sebuah prediksi tentang suatu fenomena. Nah, berikut contohnya terkait dengan perbedaan konsep dan juga teori. Nah, berikut contoh dari konsep dan teori. Ini ada satu contoh judul PTK ya Bapak Ibu. Ini salah satu judulnya adalah upaya meningkatkan, maaf ini nggak kelihatan. Mohon maaf, itu kehilang. Nah, ini saya close dulu. Mohon maaf, ini ada kesalahan sedikit. Nah, Nah, di sini ada upaya meningkatkan motivasi siswa, judulnya ya Bapak Ibu, melalui peranan hadiah sebagai perangsang timbulnya kompetisi. Ya, di sini ada salah satu judul PTK. Nah, coba Bapak Ibu kita review judul ini ya. Upaya meningkatkan motivasi siswa, ya, melalui mohon maaf, kepencet. Melalui peranan hadiah sebagai perangsang timbulnya kompetensi. Kita review pertama dulu ya, sebelum ke teori kita review judul ini dari latar belakang masalah atau dari permasalahannya. Layak nggak sebenarnya masalah yang diangkat dari judul ini? Kita lihat, upaya meningkatkan motivasi siswa melalui peranan hadiah. Kita bisa lihat bahwa gap-nya mana dari judul ini. Ya, yang pertama kita bisa lihat gap-nya adalah mungkin si peneliti ketika melihat judul di atas, dia melihat bahwa ada motivasi siswa, entah ini di kelas 1, 2, dan sebagainya yang menurun. Kemudian, si gurunya tersebut kemudian memikirkan bagaimana caranya merangsang siswa sehingga dia mampu untuk bangkit kembali motivasinya. Ya, harusnya itu senyatanya ya, nyatanya ada tingkat motivasi yang turun di kelas. Itu senyatanya. Seharusnya apa? Seharusnya motivasi siswa itu selalu meningkat di kelas. Berarti ada gap di situ. Ya, ada gap bahwa kenyataan di lapangan siswa menurun tingkat motivasinya. Seharusnya siswa itu selalu meningkat motivasinya. Karena ada peran guru, ada peran bagaimana media pembelajarannya, metode pembelajarannya. Ini kan ada gap di situ. Seharusnya siswa itu motivasinya terus meningkat, kemudian ini kok tiba-tiba di kelas tersebut motivasinya menurun. Kenapa? Ada apa? Nah, ini ada gap kan? Di sini ada dasainnya kelihatan, dasolennya kelihatan. Berarti harus ada upaya untuk meningkatkan motivasi anak itu sehingga mampu untuk menimbulkan kompetisi kembali di dalam kelas. Nah, ini kan ada masalah di situ. Oh, berarti si guru yang ingin meneliti tentang ini, dia mencoba untuk meneliti bagaimana peranan hadiah. Jangan-jangan ketika anak siswa itu dikasih hadiah, maka timbul lagi motivasinya untuk belajar dan berkompetisi di kelas. Makanya ibu ini mencoba menghadirkan penelitian PTK terkait bagaimana peranan hadiah untuk meningkatkan motivasi anak dan kemudian menjadi perangsang timbulnya kompetisi. Nah, ini kan kelihatan dari judulnya saja ini sudah layak untuk diteliti. Jadi Bapak Ibu juga harus membuat permasalahan yang ketika menulis judulnya saja orang sudah paham, oh iya, gap-nya kelihatan nih. Apa kebaruannya pun kelihatan Bapak Ibu di sini. Dia ingin melalui peranan hadiah. Nah, peranan hadiah mungkin saja penelitian sebelumnya belum pernah ada yang meneliti tentang peranan hadiah digunakan untuk meningkatkan motivasi. Bisa saja penelitian terdahulu itu misalnya menggunakan variasi media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi anak. Makanya si bapak atau ibu yang akan meneliti judulnya ini, dia menciptakan kebaruan baru. Bagaimana caranya ketika hadiah itu menjadi poin untuk meningkatkan motivasi anak. Nah, inilah
eee, cara kita mereview apakah judul atau penelitian itu layak atau tidak untuk dilanjutkan kembali. Nah, dari contoh yang saya sajikan ini sudah secara masalah, secara, permasalahannya ini sudah layak untuk diangkat. Karena sudah terlihat di situ gap-nya, sudah terlihat adanya motivasi yang berkurang, kemudian perlu untuk ditingkatkan dan seharusnya kan selalu meningkat motivasi anak. Nah, terkait dengan permasalahan ini sudah layak. Kemudian yang kedua, secara teori, kira-kira bagaimana cara menentukan teori apa yang kita gunakan kalau judulnya seperti ini, ya. Ini contohnya adalah uh, upaya meningkatkan motivasi anak melalui peranan hadiah sebagai perangsang timbulnya kompetisi, ya. Di sini kalau kita berbicara konsep, maka Bapak Ibu silahkan lihat slide-nya. Di situ ada hal-hal yang sudah saya berikan tanda ini ya. Mohon maaf ini kepencet lagi. Nah, silakan Bapak Ibu lihat ada yang saya beri garis underline dan juga saya beri warnanya hitam. Saya boldkan hurufnya. Nah, di situ kita terlihat bahwa upaya meningkatkan motivasi siswa, motivasi belajar. Di situ ada yang pertama saya garis bawahi adalah motivasi belajar. Motivasi belajar itu adalah konsep motivasi dan konsep belajar. Yang kedua ada konsep peranan hadiah atau hadiah. Yang ketiga ada konsep kompetisi. Ini berbicara konsep. Di dalam judul itu sudah terlihat nih konsepnya apa aja. Di situ ada konsep motivasi belajar, ada konsep hadiah, kemudian ada konsep motivasi belajar. Jadi dari judul itu kita melihat ada 3 konsep. Nah, berarti ketika kita melihat di sana ada konsep, berarti konsep itu adalah definisi singkat dari motivasi belajar. Motivasi belajar itu adalah apa? Hadiah itu adalah apa? Konsep kompetisi itu adalah titik-titik-titik. Berarti itu kita berbicara konsep, bukan berbicara teori. Kalau di sini Bapak Ibu hanya ingin melihat definisi singkat dari motivasi belajar, hadiah, dan juga kompetisi, itu adalah berbicara konsep, bukan berbicara teori. Ya. Bagaimana ketika kita berbicara teori? Ya. Nah, berbicara teori itu lebih jelas lagi karena teori berbicara kumpulan konsep, kumpulan proposisi, kumpulan variabel yang kemudian digeneralisasi dan kemudian dilakukan secara sistematis. Kenapa di sini ada sistematis? Karena teori itu adalah berdasarkan penelitian terlebih dahulu yang dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah generalisasi atau kesimpulan seperti apa dari teori itu. Jadi misalnya gini, di sini ada contoh bagaimana teori tentang motivasi belajar. Di sini saya ada contoh di bawahnya, bahwa motivasi belajar itu misalnya dapat tumbuh dengan baik jika guru berusaha, satu misalnya, memahami siswa. Kedua, memberikan hadiah. Ketiga, melakukan manajemen kelas yang baik untuk meningkatkan prestasi belajar misalnya. Kemudian berikutnya melakukan pembelajaran di luar kelas atau di luar sekolah agar siswa tidak bosan misalnya karena pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Misalnya itu adalah beberapa hal yang terkait dengan dengan motivasi belajar. Jadi berbicara teori motivasi belajar bukan hanya berbicara definisi-definisi. Definisi itu hanya konsepnya bahwa motivasi belajar adalah ini, motivasi belajar adalah B, menurut peneliti B, menurut ilmuwan yang ketiga, motivasi belajar adalah C. Tapi tidak hanya selesai sampai di situ, Bapak Ibu. Tapi ada lanjutan lagi, bagaimana teori tentang motivasi belajar yang dihubungkan dengan hadiah. Ya, saya coba